Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di sini bersama Irfan, perwakilan dari PT Stanley Black & Decker Indonesia. Hari ini kita akan review satu produk baru lagi dari Stanley. Di mana produk baru ini itu adalah cordless. Cordless-nya itu adalah range-nya 12 volt. Fungsinya itu adalah sudah bisa digunakan untuk semua bor material ya. Jadi apa itu produknya? Ayo kita langsung ambil aja untuk produknya. Ya, ini tipenya. Tipenya itu adalah SCH 10D2K. Jadi maksudnya di sini itu adalah SCH Stanley Cordless Hammer ya. Nah, berarti di sini itu adalah penyempurnaan ya dari SKU yang sebelumnya atau tipe yang sebelumnya yang sudah pernah kita review juga. Di mana tipe sebelumnya itu adalah SCD, itu adalah drill driver. Kalau yang ini itu adalah SCH. Jadi sudah bisa digunakan untuk bor besi, kayu, dan material tembok. Ini sudah bisa menggunakan SCH 210D2K ini. Fungsi dari alat ini itu adalah ya di sini kita lihat secara fitur fungsinya itu adalah impact drill ya atau hammer drill. Sebenarnya ini sama aja atau percussion drill ya. Jadi mesin ini itu sudah bisa digunakan untuk materialnya itu adalah tembok ya. Jadi tembok dalam arti kata kita itu adalah di dalamnya itu mungkin ada plesteran, ada hebel, batako, bata ringan gitu ya. Nah ini sudah bisa digunakan untuk mesin ini. Seperti apa sih rinciannya untuk produk ini? Ayo kita langsung unboxing aja produk ini. Kita langsung aja unboxing untuk produk ini. Produk baru dari Stanley SCH 10D2K ya. Yang pertama kita bahas itu adalah packagingnya ya. Jadi packagingnya ini sangat bagus. Jadi ada kopernya ya. Jadi perlindungan maksimal terhadap unit mesin nantinya. Terus kalau kita lihat di bagian dalam, include-nya apa aja? Nah, sekarang kita bahas itu adalah include pada saat pembelian itu dapatnya apa aja. Nah, yang pertama itu adalah sudah pastinya sudah mendapatkan manual book ya, buku manual. Dan di dalamnya itu sudah disertakan juga itu adalah kartu garansi ya. Kartu garansi dari Stanley. Kita ketahui bahwa Stanley ini kita berani menggaransi produknya adalah 2 tahun ya. 2 kali penggantian spare partnya free selama jangka waktu 2 tahun. Dimana sih kita untuk mendapatkan alamat-alamat service center dari Stanley? Di slide berikut ini saya akan cantumkan kembali alamat-alamat service center yang sudah ada di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Jadi para customer, para penonton, kalau misalkan ada komplain masalah produk di Stanley, jadi nanti tinggal dilihat alamat yang terdekatnya di mana seperti itu. Selanjutnya itu adalah sudah mendapatkan charger juga di sini. Tipenya itu adalah SC101 ya, seperti ini. Terus sudah mendapatkan juga 2 baterai ya. 2 baterai 10,8 atau 12 volt ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua itu adalah sudah include ya, sudah terpasang di unitnya. Jadi sudah mendapatkan 2 baterai juga. Dan selanjutnya itu adalah sudah mendapatkan 1 unit ya. 1 unit SCH 10. Jadi itu include pada saat pembelian dari SCH 10D2K ini. Sekarang kita bicara masalah fitur. Apa sih fitur pentingnya dari SCH 10D2K ini? Pertama sekali itu adalah kita lihat di sini ya. Di sini itu adalah performance ya. Jadi dari sisi baterai, di sini performanya juga sudah lebih bagus ya dibandingkan dengan tipe yang sebelumnya. Terus di sini juga sudah lebih compact desainnya ya. Lebih compact desainnya itu adalah seperti ini. Jadi ini desainnya itu adalah sudah inline gitu ya. Jadi berbentuknya itu sudah lurus ya. Berbeda dengan yang 10,8 yang slide pack ya, yang baterainya itu lebar seperti ini. Dan ini itu keunggulannya itu adalah ini memungkinkan nanti kita mengerjakan di tempat-tempat yang sempit, di tempat yang sudut gitu ya. Jadi baterainya ini nggak mentok ya, nggak terhalang seperti itu. Terus selanjutnya itu adalah ya pada saat nanti pembelian ini unitnya sudah mendapatkan 2 baterai
kapasitasnya itu adalah 2Ah seperti itu. Ya, sekarang kita bahas lagi adalah dari sisi unitnya sendiri. Untuk kapasitas caknya ini adalah 10 mm ya. Jadi, untuk pekerjaan-pekerjaan perumahan, untuk furniture gitu ya, untuk pertukangan sebenarnya ini sudah cukup ya. Karena kapasitas caknya ini sudah maksimumnya itu 10 mm seperti itu. Di sini untuk caknya sendiri sudah ada gerigi-geriginya gitu ya. Nah, seperti ini ada alurnya. Untuk materialnya ini masih terbuat dari plastik ya, tapi di bagian depannya ini dia besi, tapi dilapisin sama di sininya itu adalah plastik ya. Tapi plastiknya ini dibikin tekstur kasar seperti ini supaya nanti pada saat nanti kita masang aksesoris seperti mata bor, mata skrup gitu ya, mata obeng, jadi nggak licin seperti itu ya. Di sini untuk setting torsinya itu adalah 20+3 ya. Maksudnya di sini itu adalah untuk settingannya itu adalah dari sini ada sisi satu itu adalah untuk mungkin skrupnya itu yang kecil-kecil ya. Apa sih skrup yang kecil? Contohnya di sini nih. Di sini kan skrupnya ada yang kecil ya, ada yang kecil-kecil seperti ini. Nah, supaya nanti tidak merusak komponen atau bodi dari suatu material yang kita buka atau dikencangin. Nah, nanti bisa disetting di sini torsinya. Dari posisi 1 sampai posisinya itu adalah 20. 20 ini adalah yang paling tinggi seperti itu. Nah, tiganya itu adalah di sini juga ada fiturnya itu adalah untuk pasang skrup, buka skrup ya. Nah, di sini ada lambang skrup. Selanjutnya itu adalah pada saat nanti kita ngebor di materialnya itu kayu atau besi, jadi nanti kita tinggal putar di sini. Nah, kita pindahkan ke lambang drill. Dan apabila nanti kita menggunakan itu adalah untuk mengebor atau drill di materialnya tembok, jadi nanti kita pindahkan yang ada lambang palunya. Jadi pada saat nanti kita mengebor di material tembok, selain dari ada putaran, nanti dia ada pukulan. Nah, seperti itu. Jadi ada pukulannya. Kalau misalkan pada saat nanti kita drill di material kayu atau mungkin besi, ini dia nggak ada pukulan, tidak ada pukulan seperti itu. Dan fitur lain lagi adalah di sini dia sudah dilengkapi juga untuk unit ini 2 speed ya, speed 1 dan speed 2. Di mana speed 1 itu adalah RPM-nya rendah tapi torsinya tinggi. Kalau misalkan untuk yang 2 nih speednya tinggi seperti itu. Selanjutnya untuk maksimum torsi untuk yang 10,8 atau yang 12 volt ini adalah 30 Nm. Sebenarnya kalau dari sisi spek untuk kapasitas torsi Newtonnya ini sudah lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekelasnya seperti itu. Ya. Dan fitur apa lagi sih yang penting di sini adalah pada umumnya kalau misalkan untuk cordless yang slide atau yang tower up ini seperti ini belum dilengkapi dengan baterai indikator ya. Tetapi untuk SCH10D2K ini sudah dilengkapi dengan baterai indikator. Nah, baterai indikatornya itu di sini. Ya. Jadi, nanti pada saat nanti kita mau bekerja, kita bisa cek dulu untuk kapasitas baterainya sisa berapa seperti itu ya. Nah, kebetulan ini sisa baterainya itu 2. Karena pada saat unboxing dari pabrik itu sudah ada dicas ya. Jadi pada saat proses pengiriman untuk ditaruh di gudang segala macam, jadi sudah ada charge-nya, sudah ada energi baterai yang tersimpan seperti itu. Dan selanjutnya nanti boleh dilakukan proses pengecasan, itu maksimum itu adalah sekitar 60 menit. Dari 0 sampai full itu adalah 60 menit seperti itu. Untuk teknologi motor ini masih menggunakan brushless ya, atau masih menggunakan carbon brush. Jadi belum brushless motor seperti itu. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan karet ya. Jadi karet ini fungsinya itu adalah untuk pelindung pada saat nanti kita naruh atau nanti pada saat kerja di lapangan ditaruh seperti ini. Jadi tidak merusak bodi dari mesinnya ini tersebut seperti itu. Sekarang kita masuk di fitur penting yang ada di charger ya. Jadi chargernya itu adalah bentuknya seperti ini. Kecil seperti ini, jadi inputnya itu adalah 0,3 ampere hour, untuk outputnya itu adalah 1,5 ampere ya. Jadi untuk desainnya itu memang sudah berbentuknya itu segitiga seperti ini ya. Nah, fitur-fitur pentingnya ada di sini itu adalah di sini kalau misalkan nanti kita cas lampunya itu warnanya hijau, kedap-kedip gitu ya. Kedap-kedip berarti nanti dia proses pengecasan yang ini.
Kalau misalkan nanti lampu hijaunya itu nyalanya terang, berarti nanti baterainya ini sudah kondisinya adalah full seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti indikatornya lampunya warna merah nyala terus, berarti nanti baterainya ini ada kendala. Ya, terus kalau misalkan nanti temperatur nanti baterainya ini suhunya panas, jadi nanti dia ngebacanya itu lampunya warna merah di sini, tetapi warna merahnya itu kedap-kedip seperti itu. Ya, contohnya seperti ini. Kita coba aja langsung. Ya, di sini terlihat bahwa di sini ada lampu hijau. Lampu hijaunya itu kedap-kedip ya. Kedap-kedip berarti di sini itu dia lagi proses pengecasan. Kalau misalkan nanti lampu hijaunya itu berubah jadi terang terus, nggak kedap-kedip lagi, berarti nanti sudah full seperti itu. Ya, dan fitur yang paling sangat penting lagi itu adalah untuk after service ya. Kita berani menggaransi baterai dan chargernya itu adalah selama 1 tahun. Kalau terjadi kerusakan di baterai seperti ini dan charger di bawah 1 tahun, klaim nanti langsung ke service center, karena baterai dan charger ini kita tidak bisa diservis, kita tidak bisa direparasi. Jadi solusinya apa? Jadi kita garansi baterainya itu adalah 1 tahun. 1 kali penggantian adalah selama jangka waktu 1 tahun seperti itu. Ya, itu adalah fitur-fitur penting yang ada di SCH10D2K ini. Selanjutnya kita akan ketemu di tes performance. Sekarang kita akan melakukan tes performance SCH10D2K ini ya. Jadi fungsi dari mesin ini tadi kita sudah informasi bahwa ini bisa digunakan untuk bor material besi juga ya. Dengan kapasitas caknya itu adalah 10 mm. Nah, pada saat kesempatan ini kita akan coba mengebor materialnya itu adalah ini besi hollow, tapi tebal materialnya itu adalah 3 mm. 3 mm kita akan coba ngetesnya itu di maksimal ya. Maksimalnya itu adalah 10 mm. Jadi ini mata bor DeWalt. Ini diameternya 10 mm. Ya, 10 mm. Jadi kita coba dites maksimum ya. Yang pertama yang kita harus setting itu adalah di sini ya, karena kita posisinya itu adalah drill ya. Jadi kita setting ini di lambangnya itu adalah lambang drill ya, bukan di sini ya. Ini itu adalah lambangnya skrup, atau pada saat nanti kita pasang skrup atau buka skrup ya. Nah, yang kita gunakan sekarang itu adalah setting di drill. Drillnya itu adalah materialnya besi dengan kapasitas maksimum diameternya itu adalah 10 mm. Ayo kita langsung aja tes performance untuk bor material ini. Speed yang akan kita gunakan itu adalah yang pertama kita coba di speed 2 dulu ya. Kita coba speed 2. Kita tadi sudah cas untuk baterainya, ini kondisinya full ya. Nah, oke. Ready? Go. Ya, kita coba sekali lagi dengan masih speed itu adalah speed 2 ya. Sekarang kita akan coba tes performance masih menggunakan diameternya itu 10 mm. Tapi speednya kita coba robah ke speed 1 ya. Nah, tadi pada saat nanti dia mau tembus itu, jadi mata bornya itu agak nyangkut ya. Nyangkut, jadi powernya agak kurang kalau misalkan di speednya speed 2. Sekarang kita coba di speed 1, apakah akan lancar. Ready, go.
Ya, di speed 1 dia agak slow ya, pemakanannya agak slow, tapi powernya konstan gitu ya, jadi nggak nyangkut-nyangkut, nggak terhalang gitu ya. Kalau speed 2 tadi kan agak nyangkut sedikit pada saat finishingnya seperti itu. Tapi kalau misalkan speed 1 lancar dari awal sampai akhir. Oke, selanjutnya kita akan coba tes performance dengan materialnya itu masih besi, tapi dengan mata bornya yang lebih kecil ya. Mata bornya diameternya 6 mili seperti itu. Oke, kita ganti dulu mata bornya. Nah, jadi untuk para customer atau mungkin user yang biasa untuk ngebor diameter kecil ya, misalkan untuk ngebor paku rivet diameter 4, 5, 6 gitu ya, ini sebenarnya sudah oke sih untuk toolsnya ya. Kita setting di speednya itu speed 2. Oke, kita langsung aja tes. Ready, go. Ya, sangat mudah sekali ya. Ya, kita coba sekali lagi. Ya, kalau misalkan untuk diameternya kecil 6 atau mungkin 8, 5 gitu ya, ini sangat mudah, sangat simpel sekali. Ya, ini kondisi baterainya setelah tadi kita ngebor beberapa lubang ya. Ini kondisinya masih full. Ya, selanjutnya kita akan coba tes performance, itu adalah materialnya kayu. Tes performance selanjutnya kita akan melakukan proses penyekerupan di materialnya, itu adalah kayu ya. Ini adalah kayu balok jati Belanda. Tebalnya ini sekitar 7 ya, 7 cm tebalnya. Materialnya kayu jati Belanda. Jadi di sini sudah ada berbagai macam material skrup ya, ukuran skrup. Jadi ini ada yang baut hitam, skrup hitam, panjangnya sekitar 7 cm ya. Ada yang panjang 7, ada yang panjang 5, ada juga ukuran yang kecil ya, sekitar 3 cm ya. Nah, ini. Jadi semuanya nanti kita akan coba tes performance. Nah, sekarang kita akan coba dari skrup yang kecil terlebih dahulu ya. Sekarang kita coba pasang untuk screwdrivernya. Jangan lupa dipindahkan fitur yang tadi ya. Tadi kan kita prosesnya itu adalah drill. Nah, ini drill tadi. Sekarang kita rubah ke posisinya itu adalah skrup ya. Dimana di sini itu adalah lambang skrup seperti itu. Nah, sekarang kita cuman pingin membuktikan bahwa di mana sih fungsi dari setting torsi dari 1 sampai 20 tadi ya. Nah, sekarang kita akan coba ini kita setting di posisi 4 terlebih dahulu ya. Apakah dengan baut 3 mili ini bisa? Kalau misalkan nggak bisa, berarti nanti kita harus torsinya dinaikin seperti itu ya. Ya, kita langsung coba aja. Nah, nggak kuat ya. Berarti di sini torsinya kurang. Nah, mungkin ini adalah untuk skrup-skrup yang lebih kecil lagi ya. Mungkin panjangnya itu sekitar 2 cm atau mungkin skrup-skrup yang untuk barang-barang elektronik ya. Jadi supaya nanti tidak merusak komponen dari material tersebut, jadi nanti di sini nanti bisa disetting. Jadi settingnya itu cukup banyak ya. Jumlahnya itu adalah dari 1 sampai 20 nanti. Nah, di sini. Oke. Ada 20, ini 19, 20 seperti itu. Ya, sekarang kita coba naikin di angka 10 dulu ya. Nah, di sini 10. Kita coba lagi. Nah, sangat mudah ya. Ya, sekarang kita naikin ukurannya itu adalah ke panjang, ini adalah baut skrup hitam ya, panjangnya 5 cm. Nah, untuk skrup ukuran yang panjang 5 cm ini masih kurang, jadi nanti ini kita bisa naikin lagi. Dinaikin, mungkin kita coba di 15 ya. Oke, kita coba di angka 13. Nah, ini sudah cukup oke sebenarnya ya. Kita coba satu lagi. Masih ukuran yang sama. Setting torsinya itu adalah di posisi 13 ya. Nih.
Oke. Nah, sekarang kita akan coba di bautnya itu adalah skrup yang putih ya, seperti ini ya. Ini lebih kuat sebenarnya, lebih diameternya juga lebih besar juga. Sekarang kita coba di sini dengan settingan yang sama ya. Masih posisinya itu adalah 13. Oke, nih sudah cukup, udah bagus. Sekarang kita akan coba melakukan tes performance ya. Di ukuran skrupnya itu adalah panjangnya 7 cm seperti ini. Skrupnya warna hitam ya. Nah, 7 cm. Untuk settingnya itu kita awalnya tadi kita coba di angka 2 dulu. Kalau misalkan di angka 2 nanti nggak kuat, berarti nanti kita harus naik ke posisi 1 ya. Posisi 1 ini dia speednya dia rendah, tetapi torsinya tinggi seperti itu ya. Sekarang kita coba di speed 2 terlebih dahulu. Settingannya itu sudah di maksimal ya, di 20. Oke, ready, go. Oke, ini cukup mudah. Sekarang kita akan coba lagi, sekali lagi ya. Kita coba tes performance lagi. Dengan ukuran baut yang sama, skrup yang sama. Oke, ini di speed 2 masih ya. Kalau misalkan di speed 1, ini lebih memungkinkan lagi pastinya ya, karena ini torsinya lebih besar di posisi 1, seperti itu. Ya, sekarang kita akan coba buka ya. Semua skrupnya ini kita buka. Caranya itu adalah, kalau misalkan yang tombol yang ini masuk ke dalam, itu nanti dia putarannya kanan. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan tombol yang bagian sininya itu kita masukin ke dalam, seperti ini, berarti nanti dia putarannya kiri. Putaran kiri itu biasanya digunakan ya untuk membuka skrup, atau nanti untuk membuka baut gitu ya, atau membuka putaran kiri ya. Oke, ready, go. Oke, yang terakhir ini bautnya sudah rusak, sudah putus karena torsinya kebesaran gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut tes performance di material yang lain, yaitu adalah kita akan coba bornya itu adalah di materialnya tembok seperti itu. Ayo kita langsung untuk prepare materialnya. Selanjutnya kita akan melakukan tes performance itu adalah di tembok ya. Sebenarnya untuk SCH10D2K ini sebenarnya direkomendasi itu hanya cuman untuk materialnya itu tembok ya. Mungkin di dalamnya itu seperti plesteran, batako, hebel, bata merah gitu ya. Nah, kebetulan hari ini itu kita hanya cuman ada materialnya itu adalah beton gitu ya. Ini adalah beton, jadi dia lebih keras dibandingkan dengan tembok ya. Nggak apa-apa, ini hanya cuman untuk sekedar pengujian aja ya. Tetapi pada saat untuk aplikasinya itu kita hanya rekomendasi itu hanya cuman untuk di materialnya tembok ya. Di dalamnya itu mungkin ada hebel, batako, bata merah, itu it's okay, nggak apa-apa. Ya, untuk diameter maksimum untuk di materialnya tembok, ini maksimum itu adalah 8 mm. Nah, pada saat kesempatan ini kita sudah ada mata bor tembok ini. Mata bor tembok diameternya itu adalah 8 mm. Kita pasang langsung di capnya. Jangan lupa untuk setting ini ya. Kita pindahkan ke settingnya itu adalah yang ada lambang palunya, yang ada lambang hammer. Karena pada saat nanti kita ngebor di material tembok, itu dia mata bornya putar, habis itu nanti ada pukulannya juga, ada hammernya seperti itu. Ya, untuk baterai kita masih kondisi full. Oke, ready? Kita langsung aja tes performance di materialnya itu adalah material tembok ya. Ready? Go!
Ya, cukup untuk sekian untuk pengetesan di material tembok ya, karena material kita ini adalah beton dan ini masuknya itu sudah lebih dari setengah ya. Itu sebenarnya sudah oke, sudah bisa. Jadi ini sudah bisa digunakan untuk ngebor di materialnya itu adalah material tembok seperti itu. Maksimum diameternya itu adalah 8 mm untuk di tembok. Ya, selanjutnya kita akan tes performance satu kali lagi. Itu adalah di materialnya itu adalah bor di kayu seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan tes performance itu adalah menggunakan mata bor kayu ya. Jadi mata bor kayu yang akan kita gunakan pada saat kesempatan ini adalah mata bor ini ya, flat drill ya, atau mata bor kipas seperti ini. Diameternya itu adalah 18 mm. Ayo kita langsung aja tes performance untuk SCH ini untuk di materialnya kayu ya. Cara pasangnya sama seperti yang tadi. Oke, kita pindahkan ke lambang drill ya. Nah, kita setting itu adalah di maksimal ya. Oke. Speed kita setting awalnya itu adalah speed 2 ya. Ready? Go. Oke, sangat mudah, sangat gampang sekali. Sekarang kita coba di speed 1 ya. Kita coba di speed 1 ya. Nah, nih. Oke. Ready? Go. Kalau untuk speed 1 memang lebih slow ya, tetapi powernya itu konstan ya dari atas sampai ke bawah, jadi full power. Jadi kalau misalkan kita butuh yang cepat, jadi nanti setting di posisinya itu adalah di posisi speed 2 seperti itu ya. Oke, itu aja sih untuk tes performance. Selanjutnya kita akan ketemu di kesimpulan dari pengetesan hari ini itu adalah SCH 10D2K ini. Sekarang kita sudah sampai di kesimpulan pengetesan hari ini untuk produk baru dari Stanley, SCH ya, SCH 10D2K ini. Untuk performance-nya ini sudah oke ya, sudah mantap, sudah bagus banget, powerful. Dengan torsi 30 Newton, ini sebenarnya sudah cukup ya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan seperti pasang konstruksi baja ringan, pasang skrup, buka skrup di material furniture, perkayuan. Sebenarnya ini sudah cukup ya. Dengan disupport untuk baterai yang 2Ah ya, 2Ah dapatnya sudah 2. Dengan desain yang lebih compact, itu adalah lebih slim ya. Jadi ini nanti memungkinkan nanti kita melakukan penyekrupan atau ngebor di tempat-tempat atau nanti di sudut-sudut yang sempit seperti itu ya. Dengan kapasitas cak 10 mm, dengan disupport sudah untuk caknya materialnya itu sudah ada alurnya ya, jadi nggak licin seperti itu ya. Nah, untuk fiturnya lain lagi itu adalah dengan 20 pilihan torsi plus 3-nya itu adalah ya ini tadi ya. Jadi bisa disetting untuk skrup, bisa disetting untuk drill, materialnya itu adalah besi kayu, dan sudah bisa juga adalah di materialnya itu adalah ngebor di materialnya tembok seperti itu. Dengan speednya di sini adalah speed 1, speed 2. Jadi ini sudah memungkinkan nanti kita ngebornya itu adalah kalau misalkan kita ngebornya itu adalah kapasitas maksimum seperti itu ya. Contohnya itu adalah tadi kita ngebor di besi, materialnya itu adalah tebalnya 3 mm dengan mata bornya itu adalah 10 mm. Kalau untuk posisi 1 dia lancar tapi pelan ya. Tapi kalau misalkan untuk posisi 2 cepat tapi pada saat akhirnya agak sedikit nyangkut ya seperti itu. Tapi kalau misalkan di posisi 1 itu dia lancar dari awal sampai akhir seperti itu. Tadi kita sudah jelaskan keunggulan dari sisi fitur ya, dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita
keunggulan dari sisi pelayanan Purna Jual itu adalah kita Stanley ini kita berani menggaransi produknya itu adalah 2 tahun ya. 2 kali penggantian spare partnya free selama jangka waktu 2 tahun. Dan untuk baterai dan charger ini kita garansi adalah selama 1 tahun. Kalau terjadi kerusakan di baterai dan charger di bawah 1 tahun, nanti lakukan klaim. Proses penggantian itu adalah ke service center. Di mana sih kita untuk menemukan untuk alamat-alamat service center untuk produk Stanley? Berikut ini saya lampirkan kembali alamat service center yang sudah ada di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk menerima update video terbaru dari Stanley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.